Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran kita baca doa dulu yuk. Berhubung tadi yang datang paling awal adalah Zikri, ibu minta kepada Zikri untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang sempurna. Amin. Anak-anak ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kalau anak-anak ibu tidur malam, jangan bangun siangan ya. Sholat subuh, jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu dan luangkan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran. Jangan lupa anak-anak ibu jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Ya, anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha, minggu kemarin kita telah belajar tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar? Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran yang anak ibu baca setiap hari, yang anak ibu pelajari setiap hari, itulah mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar materi kita, yaitu tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim, ya. Kisah keteladanan Luqman Al-Hakim dengan materi siapa Luqman, ya. Itu materi kita hari ini, yaitu siapa Luqman. Nah, anak-anak ibu, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan mendengarkan penjelasan dari ibu guru, anak-anak ibu mampu. Yang pertama adalah mengenal siapa Luqman Al-Hakim itu. Kemudian siapa orang tua Luqman Al-Hakim itu. Kemudian berapa usia atau umur Luqman Al-Hakim. Apa pekerjaan Luqman Al-Hakim. Kemudian anak-anak ibu yang soleh dan soleha bisa mengambil pelajaran apa pada diri Luqman Al-Hakim itu sebagai contoh atau teladan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian anak-anak ibu bisa menceritakan siapa Luqman Al-Hakim. Nah, baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, itu apa manfaat dari mempelajari materi ini? Siapa Luqman? Jadi manfaatnya yaitu nanti anak-anak ibu bisa mengambil pelajaran dari Luqman ini, ya, pelajaran dari sikap Luqman, dari sifat Luqman ini, diambil pelajaran contoh teladan di dalam kehidupan sehari-hari.
Baik anak-anak ibu, mari kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam yes, Islam yes. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, semangat ya anak ibu ya. Kalau anak ibu berjumpa dengan orang yang belum anak ibu kenal, apa yang anak ibu tanyakan sama orang tersebut? Bagus. Yang ditanya adalah namanya. Kalau seandainya anak ibu yang soleh dan solehah daftar di sekolah, apa yang ditanya oleh bapak atau ibu guru? Tempat tinggal. Nama, betul. Apa lagi? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Apa lagi? Umur, tanggal lahir, Tanggal lahir. tempat tinggal, Ya, tempat tinggal. Udah tadi tempat tinggal. Nama orang tua. nomor HP. Iya, nomor HP. Ya, nama orang tua, nomor HP itu yang ditanya. Iya, kan anak ibu? Iya. Oke, anak ibu semuanya yang soleh dan solehah. Anak ibu, ini apa ya anak ibu? Gambar. Anak ibu tahu nggak? Gambar siapa ini? Gabung. Nggak tahu. Ya, Lukman. Oh, gambar Lukman, ya, Lukman. Anak ibu tahu nggak? Siapa Lukman itu? Lukman itu kan om saya, Bu. Apa? Lukman itu kan om saya. Oh, Om ya tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Lukman itu adalah omnya Zikri katanya, betul itu. Yang ini kita akan belajar tentang siapa Lukman, yaitu Lukman bukan omnya Zikri, tetapi Lukman yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan nama surat ya, surat Luqman itu. Baik anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini ya kita belajar tentang siapa Lukman. Dibentuk menjadi dua kelompok. Yang sebelah sini kelompok Adam, yang sebelah kanan itu kelompok Idris. Ya, dibagi dua kelompok. Nanti anak ibu berdiskusi ya, berdiskusi. Kelompok Adam berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok Idris berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian hasil diskusi anak ibu tulis ya. Setelah ditulis nanti serahkan sama ibu hasil diskusinya ya, baik kelompok Adam maupun kelompok Idris. Nanti setelah anak ibu selesai diskusi, nanti presentasikan hasil diskusi di depan kelas ya. Umpama kelompok Adam yang mempresentasikan hasil diskusi maju ke depan, kelompok Idris menanggapi atau bertanya atau menyanggah dari kelompok Adam. Begitu juga sebaliknya, kalau kelompok Idris ya yang mempresentasikan hasil diskusi, kelompok Adam yang bertanya ya atau menyanggah dari hasil diskusi kelompok Idris. Oke anak ibu, baiklah di sini nanti anak-anak ibu diskusinya, hasil diskusinya ditulis di lembar LKPD ini ya. Anak-anak ibu, ini ibu bagikan. Jadi anak-anak ibu minta tolong dibaca teks tentang siapa Lukman Al-Hakim itu, yaitu pada buku bacaan ya, pada buku agama kalian. Silakan anak-anak ibu kerjakan dan diskusikan.
ibu? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Ibu minta kepada kelompok Adam untuk mempresentasikan hasil diskusi atau membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok Adam. Ya. Baiklah, kami dari kelompok Adam mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Lukman, siapakah Lukman? 1. Lukman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ia bertauhid. 2. Lukman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. 3. Ayahnya bernama Baura bin Nahur bin Sareh. 4. Domba. 5. Lukman hidup selama 1000 tahun. Nah, baik. Kelompok Adam sudah membacakan hasil diskusi. Ibu minta kepada kelompok Idris untuk menanggapi atau bertanya. Silakan kelompok Idris. Nah, apa pekerjaan Lukman? Tolong dijawab oleh kelompok Adam. Apa pekerjaan Lukman? Tukang mengembala domba. Ya, pekerjaannya adalah tukang mengembala domba. Apalagi? Menjahit. Tukang kayu. Tukang kayu. Apalagi? Menjahit. Menjahit. Tepuk tangan. Ya, bagus ya, jawabannya bagus. Jadi itulah siapa Lukman, yaitu Lukman itu adalah seorang hamba Allah yang soleh, ya, hamba Allah yang soleh, bukan nabi ya, bukan nabi, tapi hamba Allah yang soleh. Kemudian orang tuanya bernama Baura bin Nahur, ya, usianya 1000 tahun, usianya 1000 tahun ya. Pekerjaannya udah tadi ya, pekerjaannya itu membala, tukang jahit ya, tukang kayu, berasal dari mana? Ya, dari Sudan. Oke, Anak Ibu, beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, udah paham? Udah paham? Udah, Bu. Silakan. Ibu persilakan kepada kelompok Idris untuk membacakan hasil diskusi. Baiklah, kami dari kelompok Idris akan mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Pelajaran apa yang diambil untuk contoh dalam hidup sehari-hari dalam sikap Lukman? Lukman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu dia menjadi adalah ikhlas karena dia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi kehendak Allah SWT. Oke, itu adalah hasil diskusi dari kelompok Idris. Silakan kepada kelompok Adam untuk menanggapi, untuk bertanya dari hasil diskusi kelompok Idris. Silakan. Apa contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dijawab kelompok Idris. Contohnya meminjamkan perahu kepada teman dan rusak, maka saya akan mengikhlaskannya. Ya, contohnya meminjamkan perahu, ya, kemudian perahunya itu rusak. Nah, akan dia mengikhlaskan, ya. Nah, terus ada lagi contoh yang lain nggak? Ada lagi nggak, Anak Ibu? Contoh yang lain? Ada, Bu. Ya. Saya meminjam pena, terus pena saya hilang. Dibuat teman saya. Saya akan mengikhlaskan pena yang hilang. Ya, mengikhlaskan pena yang hilang, sudah dipinjam hilang, itu ikhlas. Apakah ada lagi jawaban dari pertanyaan kelompok Adam tadi? Ada lagi? Ayo silakan. Saya akan memberikan makan kepada pengemis dengan ikhlas. Ya, kalau ada pengemis, ya, kasih makan, ya. Ikhlas memberikannya ya. Oke, Anak Ibu, itu adalah contoh ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangannya mana? Ya, silakan duduk.
kesimpulannya anak-anak ibu? Hamba Allah yang soleh bukan nabi. Ya, hamba Allah yang soleh bukan nabi. Terus yang kedua? Berkebangsaan Hasbi berasal dari kota Sudan. Ya, yang ketiga? Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan penggembala domba. Ya, yang keempat? Lukman anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Ya, yang kelima? Lukman hidup selama 1000 tahun. Oke, yang keenam? Lukman menikah dan dikaruniai banyak anak. Semua anaknya meninggal ketika masih kecil. Ia terima dengan ikhlas. Oke, ini adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Siapa Lukman? Baik anak ibu, Bapak Lukman itu adalah hamba Allah yang soleh, ya. Lukman itu adalah manusia biasa, soleh dia ya. Nah, bukan nabi, itu bukan nabi. Yang kedua, Lukman itu berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Kemudian pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan menggembala domba. Jadi Lukman itu rajin bekerja ya, bukan malas-malasan ya. Nah, anak-anak ibu minta kepada anak-anak ibu semangat belajar itu ya, rajin menghafal pelajaran di rumah. Kalau ada PR dikerjakan ya. Nah, bangun pagi, jangan kesiangan. Sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan, dan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran ya. Nah, pergi ke sekolah. Ayo, sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah ya. Nah, bangunnya pagi anak-anak ibu, disiplin. Oke anak ibu, anaknya Lukman, anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Lukman itu hidupnya berapa tahun? 1000 tahun. Oke, Lukman itu hidupnya 1000 tahun. Lama nggak anak ibu? Lama. Menikah, sudah menikah, banyak anak. Tetapi anaknya semuanya meninggal ketika anaknya masih kecil. Sedih nggak Lukman? Sedih. Lukman itu ya, dia terima dengan ikhlas ya. Dia terima dengan ikhlas karena semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak ibu, ini ibu ada pernyataan. Ada pernyataan ya, anak ibu dibaca nanti jawabannya benar apa salah. Silakan anak ibu dibaca, satu orang yang baca berdiri. Lukman adalah seorang nabi. Betul atau salah? Lukman seorang nabi. Ya, salah. Yang benarnya adalah Lukman Adalah hamba Allah. hamba Allah yang soleh. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua, silakan dibaca. Lukman hidup selama 1000 tahun. Betul apa salah? Betul apa salah? Tangannya mana? Yang ketiga, Lukman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa salah? Ya Ibu, itu tadi pernyataan. Bagaimana rasanya belajar pada hari ini? Senang. Alhamdulillah. Kalau senang ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini.
Kita akhiri dengan membacakan doa. Alhamdulillah.